Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang mengikuti tayangan saya ini. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti tayangan saya ini. Saya ucapkan terima kasih atas pemberian subscribe tayangan saya terdahulu, juga tayangan saya ini. Saya akan menayangkan pengalaman saya bertemu dengan Yang Panembahan Semeru yang mengatakan bahwa ledakan Gunung Semeru terakhir ini adalah pertanda daripada alam. Waktu itu, bulan-bulan yang lalu, saya menayangkan penayangan saya pertemuan dengan Yang Panembahan Semeru. Pertama membahas masalah Satria Piningit, yang kedua membahas masalah erupsi Gunung Semeru waktu itu. Kemarin saya bertemu dengan Yang Semeru menanyakan masalah letusan Gunung Semeru yang terakhir. Pada saat itu saya kontak dalam meditasi, saya bertemu dengan Yang Panembahan Semeru. Yang Panembahan Semeru, kula nyuwun pirsa kados pundi menika letusan Gunung Semeru menika mendadak, mboten mawi cecala kados ingkang rumiyin kados pundi Yang Semeru. Yang Semeru mengatakan bahwa kalau memang letusan itu saya yang mengendaki, istilahnya itu sudah saya katakan kemarin, itu sama juga kalau kita menguras kolam. Jadi kita bisa mengatur, tetapi kalau itu kehendak dari Yang Maha Kuasa dan itu udah ada perintah untuk pertanda alam, itu tidak bisa kita tolak. Jadi kita hanya melaksanakan tugas dan bukan kehendak daripada penunggu gunung. Jadi itu sudah ada perintah, harus waktu itu juga dilaksanakan. Beda kalau memang itu untuk letusan biasa ataupun dalam bahasa menguras kolam, menguras waduk yang ada di dalam kawah gunung tersebut. Terus saya menanyakan, pertanda alam bagaimana? Kamu kan sudah mengerti bahwa semua yang ada di dasar lautan, yang ada di dalam bumi, dan juga yang ada di dalam kawah gunung, yang arwahnya dulu meninggalnya itu teraniaya, tersiksa, yang tidak salah banyak yang terbuang, banyak yang tersiksa. Itu kan saatnya sekarang sudah mulai berontak. Terus juga ada masalah para leluhur, juga banyak yang mau menitis, dan juga banyak istilahnya para pepunden juga yang pengen berinkarnasi menitis juga. Jadi sekarang sudah waktunya kita menurut dalam bahasa alam itu yang menabuh gong, ataupun seperti yang dilakukan waktu kamu suruh menabuh gong gaib. Tetapi karena gong di dalam bahasa gunung tersebut suatu letusan, itu sebagai pertanda yang kita akan ibarat orang jalan itu suatu bendi. Jadi kita meletus itu karena menjalankan amanat bahwa semua yang mau menitis, yang mau istilahnya nagih janji, itu semua
mau berangkat, ibarat orang baris udah mulai mau bergerak. Jadi kita sebagai penunggu gunung ada perintah untuk menabuh gong, kita laksanakan, ibaratnya begitu. Jadi bukan kehendak daripada penunggu gunung, tetapi itu adalah pertanda daripada alam. Jadi kalau erupsi yang biasa itu bukan pertanda alam, kita masih bisa mengatur dan bisa menundanya. Tetapi kalau untuk perintah dari alam itu tidak bisa. Itulah keberadaan penguasa gunung. Setelah itu saya menanyakan kepada Hyang Panembahan Semeru, karena hubungan antara manusia dengan penguasa gunung itu dianggap oleh Hyang Semeru itu karena aku dan kamu itu sebetulnya masih satu terah. Saya juga terah Kediri, kamu juga terah dari Kediri, dan juga semua itu adalah punya tugas masing-masing. Karena tugas kamu di alam manusia, kalau tugas saya di dalam gunung. Tetapi waktu kita masih zaman dahulu kala itu adalah satu, karena dasarnya manusia adalah asal mulanya juga satu. Jadi waktu itu kita masih menyatu. Tapi sekarang saya berada di gunung dan saya menjalankan perintah daripada yang menguasai alam, termasuk gunung tersebut. Terus saya nanya, memang kalau penunggu gunung itu apakah terus langgeng, apa ada pergantian? Ya tidak mungkin langgeng, karena gunung itu sudah umurnya jutaan tahun, sedangkan saya dan kamu kan sudah dilahirkan setelah manusia itu banyak yang ada di dunia ini. Dan waktu itu kita berpisah, saya di alam lain, saya suruh menjaga keseimbangan alam, yaitu di gunung tersebut. Jadi kita biarpun berbeda alam, tetapi perasaan kita masih sama. Kita sama-sama punya tugas dan kewajiban masing-masing. Jadi kita tidak boleh bekerja tanpa ada aturan. Jadi semua itu sudah menjalankan amanat daripada Yang Maha Kuasa, bahwa peringatan ataupun letusan dari gunung kemarin adalah bukan kehendak saya, tetapi itu kehendak daripada alam yang memerintahkan saya untuk istilahnya menabuh bendi. Itu pertanda alam. Jadi kamu tidak bisa mengatakan bahwa itu letusan daripada yang penguasa gunung. Itu tidak benar. Ya terima kasih Eyang. Jadi saya cuma minta penjelasan kepada Eyang, kenapa letusannya kok tiba-tiba mendadak tanpa ada peringatan. Yaitu bedanya antara letusan untuk pertanda alam dan letusan biasa. Itu tandanya begitu. Kalau untuk letusan biasa kita bisa bertahap, bisa pelan-pelan. Tapi untuk tanda alam, kalau memang perintahnya itu segera dilaksanakan, kita tidak bisa menolak. Itu perbedaannya. Jadi aturan di alam gaib dan di alam dunia itu saya rasa sama. Semua
tinggal menjalankan amanat daripada Yang Maha Kuasa. Demikianlah pengalaman saya pertemuan dengan Eyang Panembahan Semeru yang mengatakan bahwa letusan kemarin adalah pertanda alam, karena semua yang punya urusan dengan alam waktu itu belum bisa terselesaikan, ibaratnya kepingin nagih janji. Demikianlah pengalaman saya. Semoga tayangan saya ini bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti tayangan saya ini. Saya ucapkan terima kasih atas pemberian subscribe, komen, lonceng notifikasinya supaya update video saya selanjutnya. Terima kasih. Semoga nantiasa Tuhan selalu melindungi kita semua. Amin.